Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Ayu Umi Hanik, NIM 4218073 dari Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari laporan akhir praktik pengalaman saya yang saya lakukan selama 45 hari mulai dari 26 Agustus hingga 8 September dengan Ibu Happy Sista Devi, MM selaku dosen pembimbing lapangan. Praktik pengalaman lapangan atau biasa kita sebut dengan PPL merupakan kegiatan penerapan suatu teori perkuliahan ke dalam praktik di lapangan. Idealnya, kegiatan PPL jurusan Perbankan Syariah ini dilaksanakan di lembaga pembuat kebijakan terkait dengan lembaga keuangan ataupun regulator lembaga keuangan syariah. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, kegiatan PPL ini dibagi menjadi dua opsi, yakni PPL luring dan PPL daring. Namun, dikarenakan adanya pembatasan penerimaan anak PPL dari lembaga, maka untuk mahasiswa yang tidak mendapatkan tempat PPL diharuskan memilih opsi PPL daring. Kegiatan PPL pada periode ini harus tetap berjalan dengan mengambil kebijakan PPL dari rumah. Hal ini diambil sebagai antisipasi pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 tersebut. Dalam pelaksanaan PPL ini, saya memilih model kebijakan PPL secara daring dengan teknik pelaksanaan yang benar-benar pure daring dan tidak terikat dengan lembaga manapun. Bidang garapan yang saya pilih yaitu literasi bidang perbankan syariah terkait dengan produk-produk perbankan syariah, finansial teknologi atau vintage, e-commerce, perilaku konsumen, dan pemasaran relasional. Di sini saya memilih literasi keterkaitan perbankan syariah dengan e-commerce. Kegiatan ini berbentuk posting konten kreatif seperti pesan, poster, infografis, karikatur, komik, video, dan lain-lain. Kemudian diupload di media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, blog, Twitter, maupun media mainstream lainnya. Kegiatan PPL selama 45 hari ini yaitu di minggu pertama yang saya lakukan yaitu seperti melaksanakan bimbingan dengan DPL atau dosen pembimbing lapangan terkait teknis pelaksanaan atau sebagai awal koordinasi PPL daring. Yang kedua yakni menyusun rencana kerja atau rencana kegiatan yang akan saya lakukan selama 45 hari ke depan. Yang ketiga yaitu saya mencari sumber-sumber referensi untuk dijadikan sebuah konten digital literasi yang akan saya posting di media sosial. Nah, konten literasi atau digital yang saya buat dalam bentuk poster dan diposting di media sosial atau Instagram yaitu antara lain definisi lembaga keuangan syariah, yang kedua konsep lembaga keuangan syariah, dan yang ketiga yaitu jenis lembaga keuangan syariah. Kemudian kegiatan di minggu kedua yaitu saya mencari sumber-sumber referensi baik itu buku, jurnal, atau internet yang berkaitan dengan perbankan syariah. Untuk materi literasinya yaitu mengenai sejarah dan pengertian perbankan syariah, konsep operasional perbankan syariah yang saya kemas dalam bentuk video grafis yang diupload di media sosial Instagram dan YouTube. Dan untuk yang ketiga yaitu ada landasan hukum perbankan syariah, keempat prinsip dasar perbankan syariah, kelima akad-akad perbankan syariah, dan yang terakhir yaitu perbedaan perbankan syariah dan konvensional. Kemudian kegiatan PPL di minggu ketiga yaitu seperti biasa saya mencari sumber-sumber referensi baik itu buku, jurnal, atau internet yang berkaitan dengan e-commerce. Materi literasi yang saya ambil yaitu seperti definisi e-commerce, jenis-jenis e-commerce, pandangan e-commerce dalam Islam, kekurangan dan kelebihan e-commerce, manfaat e-commerce dalam perbankan syariah,
Klasifikasi e-commerce, kegiatan PPL di minggu keempat yaitu, seperti biasa, saya mencari sumber-sumber referensi baik dari buku, jurnal, atau internet yang berkaitan dengan penerapan layanan digital perbankan syariah pada e-commerce. Materi literasi yang saya berikan antara lain seperti layanan digital perbankan syariah yang mendukung e-commerce, kemudian e-banking dan keuntungannya. Berikutnya, hubungan perbankan syariah dan e-commerce yang menyediakan fitur syariah, bank syariah yang bekerja sama dengan perusahaan e-commerce, dan yang terakhir yaitu peluang, tantangan, dan manfaat e-commerce bagi perbankan. Selama 45 hari berturut-turut ini, kegiatan PPL yang saya tidak tinggalkan yaitu laporan-laporan, baik itu laporan naratif setiap minggunya dan laporan visual setiap 2 pekan atau 2 minggu sekali. Dalam menjalankan PPL daring, tentunya tidak semulus apa yang kita bayangkan. Banyak permasalahan atau kendala yang saya alami. Adapun permasalahan atau kendala yang saya alami yaitu, untuk permasalahan yang pertama yaitu pemilihan tema literasi. Dalam hal ini, penentuan pemilihan literasi di bidang perbankan syariah sedikit bingung karena harus dipikirkan secara matang dan benar. Bagaimana keterkaitan antara masing-masing bidang yang dipilih dengan perbankan syariah dan pengaruh dari masing-masing bidang perbankan syariah tersebut. Nah, solusi yang saya ambil di permasalahan ini yaitu, sebelum menentukan literasi bidang perbankan syariah, mencari tahu terlebih dahulu terkait hal-hal yang pembaca belum paham atau masih kurang mengetahui informasi mengenai bidang perbankan syariah. Mencari referensi terkait bidang perbankan syariah yang dipilih dan menentukan bagaimana keterkaitan bidang yang dipilih dengan perbankan syariah agar pembaca mengetahui dan memahami maksud dari informasi yang disampaikan. Untuk permasalahan yang kedua yaitu mengenai editing konten. Dalam hal ini, dalam mendesain sebuah konten harus memiliki keahlian tersendiri. Bagi orang awam seperti saya, yang sebelumnya belum mengetahui tentang editing konten, pastinya lebih susah untuk membuat dan merancang bagaimana desain yang nantinya akan diposting. Editing konten ini harus membutuhkan usaha yang tidak mudah dan harus belajar terlebih dahulu tentang desain. Karena dengan mendesain itu kita tuh harus kreatif, inovatif, dan tentunya banyak referensi yang harus dipunya agar kita bisa kreatif. Dan solusi yang saya ambil dalam permasalahan ini yaitu cara mengatasi dalam hal editing konten, yaitu sebelum membuat konten infografis, mencari referensi dan ide-ide terlebih dahulu terkait infografis di aplikasi Instagram, Pinterest, dan template pada Canva. Melihat dan mengamati macam-macam bentuk infografis dan membuat gambaran untuk desain infografis. Belajar editing konten berupa infografis sedikit demi sedikit dan perlahan-perlahan. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan memori handphone penuh. Pada saat PPL daring, kendala yang dihadapi yaitu memori handphone yang penuh. Memori handphone penuh ini dikarenakan kapasitas yang digunakan sudah mencapai 85% hingga 90%. Juga terdapat file atau berkas-berkas yang sudah ada dan beberapa aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan yang banyak. Aplikasi untuk mengedit video konten ini atau infografis ini juga membutuhkan kapasitas yang cukup banyak sehingga membuat memori jadi penuh. Nah, solusi yang saya ambil di sini yaitu dengan memindah file-file terlebih dahulu dan menghapus beberapa aplikasi yang kapasitas penggunaan memorinya sangat besar. Untuk permasalahan keempat yaitu penggunaan kuota yang lebih. Selama kurang lebih 45 hari PPL daring, kuota yang digunakan lebih banyak dari penggunaan biasanya. Penggunaan kuota untuk mengedit konten di aplikasi yang terhubung dengan internet dan untuk memposting konten di Instagram serta di YouTube. Nah, solusi yang saya ambil yaitu lebih mengatur bagaimana penggunaan kuota.
Penggunaan kuota yang dari biasanya digunakan untuk membuka sosial media dengan kegiatan yang kurang efektif dan bermanfaat, maka pada saat PPL daring ini, kuota lebih digunakan untuk hal yang bermanfaat dan mendukung selama PPL daring ini, seperti membuka aplikasi editing konten, membuka sosial media, untuk mencari referensi yang mendukung konten, dan kemudian mencari tahu terkait editing konten. Permasalahan yang kelima yaitu masalah provider. Nah, penggunaan provider ini pun sangat berpengaruh loh terhadap kelancaran PPL daring ini. Lancarnya provider tersebut tergantung tempat tinggal penggunanya. Kebetulan di tempat saya providernya sangat lelet sekali. Nah, dalam pengeditan konten infografis ini dan video singkat harus menggunakan jaringan internet atau provider. Jika sinyal provider di tempat tersebut jelek atau lelet, maka pengerjaan konten tersebut juga terkendala. Solusi dari permasalahan yang saya ambil ini yaitu dengan mencari tempat dengan sinyal yang baik atau mencari wifi umum agar dapat mengedit dengan lancar. Jenis luaran yang saya ambil yaitu berupa infografis atau videografis. Media online yang digunakan untuk upload bahan atau materi literasi ini yaitu Instagram dan YouTube. Jumlah luaran sebanyak 20 luaran yang terdiri dari 18 infografis dan 2 video singkat. Tema literasi digital yang saya ambil yaitu mengenai penerapan layanan digital berbahan syariah pada e-commerce. Kondisi demografi kelompok masyarakat. Usia mulai dari 15 sampai 45 tahun, pekerjaan semua kalangan atau semua pekerjaan, pendidikan minimal SMP, tempat seluruh penjuru yang tercangkup dalam media sosial saya yaitu Instagram dan YouTube. Oke, selanjutnya yaitu pesan dan saran. Nah, saya sebagai mahasiswa IAIN Pekalongan, setelah saya melakukan PPL selama 45 hari ini, saya memiliki beberapa saran untuk pihak kampus. Yang pertama yaitu akan lebih baik jika pada saat pembekalan PPL ini mengupas tuntas bagaimana atau mengupas tuntas mengenai buku panduan PPL darurat COVID-19 ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan PPL. Dan yang kedua, yaitu jika dalam pelaksanaan PPL memberikan dua opsi, yaitu luring dan daring, seharusnya disamaratakan saja. Jika pelaksanaan PPL luring, sebaiknya untuk tempat ditentukan oleh pihak kampus. Sebaliknya, jika opsi PPL daring, maka seluruh mahasiswa diharuskan mengikuti PPL daring semua, agar tidak terjadi iri antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Atau secara mudahnya, jika PPL luring, ya luring semua, dan daring ya daring semua. Dan yang ketiga yaitu pada saat penerjunan PPL sebaiknya setiap jurusan antara perbankan syariah, ekonomi syariah, dan akuntansi syariah dibedakan dalam jadwal penerjunannya agar tidak terjadi aksi saling rebut antar mahasiswa dalam pencarian tempat magang. Karena di samping itu banyak lembaga yang pada saat itu membatasi untuk tidak menerima anak magang karena adanya pandemi COVID ini. Dengan adanya pembatasan tersebut menyebabkan peluang untuk mendapatkan tempat magang akan semakin sempit. Nah, sekian dari saya. Itu adalah laporan PPL saya selama 45 hari ini. Bila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.